Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Lo Sheng dan Sun menyaksikan pemandangan di depan mereka dalam diam. Bintang-bintang di langit menyusut dan muncul di depan mereka yang membuat orang merasa sangat terkejut. Tapi alasan kenapa dia melompat turun dari jurang begitu keras bukanlah untuk melihat langit yang penuh bintang. Melihat itu, Lo Sheng tersenyum sedikit, mengulurkan tangan dan mengambil tas makhluk rohnya dan mengeluarkan boneka Dewa Pemurni. Setelah putra Dewa Pemurnian ditemukan oleh Lo Sheng, dia dipaksa masuk ke dalam tas makhluk roh. Kali ini, ketika dia ditarik keluar oleh Lo Sheng, dia melihat pemandangan di sekitarnya dengan tatapan kosong. Kalian, masuk ke rumah monster tua Yunlin, kata Lian Sensi. Mata Lo Sheng dan Sun tiba-tiba berbinar. Lo Sheng juga tahu bahwa putra Dewa Pemurnian adalah orang yang memiliki asal-usul yang hebat. Tetapi dia telah sibuk di jurang reinkarnasi sebelumnya dan tidak punya waktu untuk bertanya. Sekarang dia telah mencapai dasar jurang yang dalam dan informasi terbaik secara alami adalah putra Dewa Pemurnian. Itu salah. Lian Sensi terkekeh. Harus dikatakan bahwa seluruh jurang reinkarnasi adalah rumah monster tua Yunlin. Tapi galaksi ini dibangun oleh saya dengan bantuan monster tua Yunlin. Dan semuanya, bintang-bintang semuanya tersusun sejajar dengan bintang-bintang di Bima Sakti. Dan bergema satu sama lain yang merupakan susunan bintang Bima Sakti. Ini digunakan oleh monster tua Yunlin untuk berlatih seni bela diri dewa tertinggi yang disebut teknik mencapai bintang. Mendengar ini, Lo Sheng menatap Sun lagi. Mereka sangat bingung saat pertama kali melihat langit penuh bintang. Namun perkataan Lian Sensi hanya memperdalam keraguan mereka. Teknik mencapai bintang? Seni bela diri ilahi tertinggi? Sun bertanya sambil menatap putra Dewa Pemurnian. Karena senjata dewa tertinggi hanya dapat diciptakan oleh penguasa surgawi. Jumlah penguasa surgawi di alam semesta adalah konstan. Anda mungkin belum pernah melihat kekuatan supernatural dari senjata dewa tertinggi, tetapi Anda kurang lebih pernah mendengar nama-nama tekniknya. Dan hanya ada satu senjata dewa tertinggi yang dikembangkan dengan kekuatan bintang-bintang. Salah satunya adalah tubuh pertempuran bintang, yang setengah sisa yang dikembangkan oleh Lo Sheng, dan yang lainnya adalah kekuatan dewa hutan kembar bintang, yang dikembangkan oleh dewa dalam iblis. Selain itu, karena Lo Sheng belum pernah mendengar tentang seni bela diri dewa tertinggi yang menggunakan bintang untuk berlatih, teknik mencapai bintang, ini juga terdengar sangat aneh. Saya belum pernah mendengar tentang seni bela diri dewa tertinggi ini. Suara King Long terdengar samar dan bahkan King Long yang selalu berpengetahuan luas belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Sun memandangi bintang-bintang yang berputar dan bertanya lagi. Dunia menganggap jalan surga sebagai yang tertinggi, tetapi saya tidak tahu apa itu jalan surga. Jelas, jalan surga memiliki kehendak dan namanya sendiri. Jadi Sun memiliki keraguan tentang asal-usul dewa surgawi kuno ini. Bagaimanapun, kedudukan dewa surgawi di alam semesta ini adalah konstan. Totalnya ada 128 dewa surgawi, tidak kurang dan tidak lebih. Setiap kali ada dewa surgawi tambahan, satu dewa surgawi harus jatuh. Ini adalah aturan besi. Sejauh ini, tidak ada panas yang mampu melampaui aturan ini. Oleh karena itu, banyak master alam besar yang sudah mampu menerobos dalam hal kultivasi, tetapi tanpa posisi Tuhan surgawi. Mereka tidak dapat memikul takdir surga, dan tidak mungkin untuk dipromosikan menjadi dewa surgawi. Oleh karena itulah, dari zaman kuno hingga saat ini, setiap penguasa dunia yang telah dianugerahi gelar dewa surgawi telah dicatat dalam catatan sejarah. 36 miliar tahun, era yang hebat, dan nama keluarga setiap dewa surgawi telah dicatat, termasuk kapan dewa surgawi ini lahir, kejatuhan dan kelahiran dewa surgawi yang baru,
Semuanya dicatat satu persatu tanpa kecuali. Namun, asal-muasal Dewa Surgawi kuno ini belum ditemukan sejauh ini. Adapun monster tua Yunlin yang disebutkan oleh Lian Sensi, dia mungkin merujuk pada Dewa Surgawi kuno. Tetapi mereka juga belum pernah mendengar bahwa pernah ada Yunlin Tianxun di dunia. Mendengar pertanyaan Sun, Lian Sensi semakin terkejut. Hari ini secara alami adalah Yingtian, bintang-bintang di langit terhubung bersama membentuk Bima Sakti. Mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Yingtian? Alis Loseng tiba-tiba melonjak. Mata Sun juga sedikit berkedip. Meskipun dia sudah menebak-nebak di dalam hatinya, dia sedikit terkejut saat mendengar jawaban Lian Sensi. Melihat ekspresi Loseng dan Sun, Lian Sensi bukanlah seorang idiot. Dia tahu bahwa dia telah tertidur lelap. Itu juga karena tubuh boneka yang dia buat untuk dirinya sendiri. Sehingga dia memiliki umur panjang yang hampir tak ada habisnya. Sehingga umurnya lebih panjang dari para dewa surgawi itu. Dia sebelumnya diresapi dengan Gyo esensi hati oleh Loseng. Setelah kesembuhannya, putra Dewa Pemurnian membuat harta karun kuno berdasarkan miliknya, menyimpulkan bahwa dia telah tidur setidaknya selama 300 juta tahun. Sekarang, Sun bertanya tentang nama Dewa Surgawi. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian kepala logam itu awalnya berputar terus-menerus, tapi kali ini membeku di sana untuk beberapa saat. Diam-diam tanpa berbicara. Setelah beberapa saat, Lian Sensi berkata, "Surga ini telah berubah. Sekarang adalah langit," jawab Sun. Putaran surga terakhir yaitu Yingtian telah melewati suatu zaman dan akhirnya runtuh. Dan sekarang masih ada pecahan Do surgawi di tangan Loseng. Adapun berakhirnya satu putaran Do surgawi yaitu akhir suatu zaman, disertai dengan kehancuran semua makhluk hidup di alam semesta dan runtuhnya sebuah bintang, kemudian mengantarkan putaran Do surgawi berikutnya. Putra Dewa Pemurnian mengira dia telah tidur selama 300 juta tahun, namun kenyataannya dia telah tidur sepanjang era. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghabiskan waktu begitu lama dalam tidur. Tidak heran, semua senjata ajaib yang saya sempurnakan telah berubah menjadi tumpukan besi tua. Putra Dewa Pemurnian mengeluarkan suara dentang dan nampar kepala logamnya sendiri. Tidak mungkin untuk menghilang sepenuhnya. Saya masih bertanya-tanya. Perubahan esensi surga ini secara alami tidak akan berguna. Jelas, esensi Tianyan ini adalah hasil dari pemurnian senjata yang mengamati petunjuk rahasia jalan surga dan menyegelnya ke dalam senjatanya. Faktanya, itu juga merupakan pemahaman pemurni senjata tentang aturan surga. Setelah putaran Do surgawi ini berubah, esensi Tianyan dan Do surgawi sebelumnya sama sekali tidak berguna. Jadi ketika putra Dewa Pemurnian melihat harta karun kuno, dia bahkan tidak menyadari sejak esensi Tianyan. Saya tidak menyangka monster tua Yunlin itu benar-benar punya cara. Dia benar-benar membawa saya melintasi suatu era. Lian Sensi menunjukkan senyuman dan ketika dia melihat ke arah Loseng lagi, dia mendapatkan kembali miliknya dan menatap Loseng dengan arogan. Pantas saja kalian para junior belum pernah mendengar tentang saya. Saya adalah pembuat senjata nomor 1 di dunia. Mendengar itu, pikiran Loseng sedikit bergerak. Sebelumnya, dia curiga orang ini sepertinya sedang membual, tetapi sekarang nampaknya putra Dewa Pemurnian ini mungkin benar-benar pemurni senjata terkuat di putaran terakhir Do surgawi. Bagi Loseng, ini adalah kabar baik. Bengkel pemurnian senjata di rumah abadi masih kosong. Jika Loseng bisa membukanya secara kebetulan, boneka ini mungkin pilihan terbaik. Meskipun Loseng tidak tahu jenis senjata apa yang dia bisa murnikan, tapi dia tidak ingin membahas masalah ini, karena sekarang ada masalah yang lebih penting. Jadi, monster tua Yunlin itu adalah penguasa surgawi di putaran terakhir Do surgawi sebelumnya. Loseng bertanya. Lian Sensi mengangguk, tetapi berjalan menuju bintang-bintang di langit dan melihat bahwa dia mengambil sebuah bintang yang dengan santai. Kali ini, semua bintang di Bima Sakti berputar lebih cepat. Tak lama kemudian,
sebuah bintang yang terbentuk oleh jalan tempat berkumpulnya bintang-bintang yang meluas dari Bima Sakti menuju semua orang. Agar berumur panjang, saya memohon pada Yunin Tianxun untuk menemukan bahan paling langka di dunia dan membantu saya membangun tubuh boneka ini. Harganya adalah tinggal di rumah monster tua Yunlin dan membantunya menyempurnakan senjata senilai 400.000 kyo esensi hati. Karena tubuh boneka ini digerakkan oleh esensi hati, dan saya tidak dapat menyerap vitalitas langit dan bumi. Sesekali monster tua Yunlin akan mengirimkan sejumlah besar kyo esensi hati, tetapi kemudian tidak ada jejak dari monster tua Yunlin. Setelah kehilangan kyo esensi hati, Lian Sensi sendiri tertidur lelap. Tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saya membantu membangun galaksi ini dengan bantuan monster tua Yulin. Orang tua ini seharusnya sudah lama mati, tapi saya tidak tahu apakah masih ada yang tersisa yang akan diwariskan kepada kalian. Ayo ikuti saya. Lian Sensi tiba-tiba berkata dengan tenang. Dalam kata-katanya cukup menyedihkan. Bagaimanapun, tidurnya telah berlangsung selama miliaran tahun. Tidak peduli siapa yang bangun lagi dan menemukan bahwa dunia telah berubah dan bahkan surga telah bereinkarnasi. Wajar jika dia merasakan hal ini di dalam hatinya. Pada saat ini, Lo Sheng dan Sun saling memandang, kemudian mengikuti di belakang Lian Sensi dan mengikuti cahaya bintang menuju galaksi yang berputar perlahan. Setelah berjalan jauh di jalan bintang ini, pengalamannya juga sangat halus. Lo Sheng dan Sun tidak bisa tidak melihat bintang-bintang di sekitar mereka. Tapi mereka tidak tahu metode apa yang digunakan putra Dewa Pemurnian untuk mereproduksi bintang-bintang di putaran surga sebelumnya dan memadatkannya menjadi astronomi dengan ukuran seperti itu. Seperti bintang-bintang yang berkomunikasi dengan Lo Sheng. Ukuran dan ukuran bintang-bintang ini sangat bervariasi satu sama lain. Beberapa bintang berukuran puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar dari manusia, sementara sebagian besar bintang berukuran sekecil partikel pasir. Hah? Lo Sheng sedang berjalan di jalan bintang, tetapi matanya melihat bintang biru kecil mengambang di sebelahnya, dan itu hanya seukuran kuku, tapi terlihat sangat indah, seolah-olah sebagian besar permukaan seluruh bintang tertutup di tepi laut. Tapi karena terlalu kecil, Lo Sheng tidak bisa melihat dengan jelas. Selain bintang kecil ini, ada juga bola api yang melayang di sebelahnya yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari bintang ini. Sangat cantik, kata Sun dengan tenang. Tapi saat Lo Sheng hendak meraih bintang biru itu, Lian Sensi di sebelahnya menghentikannya dan berkata, "Jangan lihat jumlah bintang di astronomi ini, karena itu terkait dengan keseluruhan Bima Sakti terhubung menjadi satu, dan bintang-bintang ini tidak dapat diambil." Setelah mendengar kata-kata Lian Sensi, Lo Sheng mengangkat baunya, melepaskan bintang biru kecil itu, lalu terus berjalan ke depan. Jarak di jalan bintang ini sepertinya tidak terlalu jauh, tetapi saat dia berjalan kali ini, Lo Sheng menyadari bahwa jaraknya sangat jauh. Awalnya Lian Sensi memimpin dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara dentang, jadi secara alami dia berjalan perlahan. Setelah berjalan kurang dari setengah jam, Lo Sheng menemukan bahwa jarak antara dirinya dan pusat Bima Sakti tidak semakin dekat sama sekali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan seperti ini? Lo Sheng bertanya. Butuh waktu sekitar 2 hari 2 malam untuk melintasi separuh astronomi. Butuh ratusan tahun bagi saya untuk membangun astronomi ini, sehingga setiap bintang telah dipulihkan. Lo Sheng memutar matanya dan tanpa menunggu pria itu selesai berbicara, dia meraih putra Dewa Pemurnian dan segera mulai terbang di jalan bintang. Lagi pula, Lo Sheng harus memanfaatkan waktu sekarang dan mengikuti perlahan. Di bawah kecepatan ini, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Lo Sheng telah melintasi setengah piringan bintang galaksi dan tiba di pusat galaksi, di mana ada bola cahaya besar memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Ukuran bola cahaya ini diameternya sekitar 1000 kaki. Bintang-bintang mirip pasir di sekitar bola cahaya ini hampir bisa diabaikan. Apakah ini matahari era terakhir? Lo Sheng bertanya sambil menatap bintang-bintang besar.
Matahari adalah bintang yang paling mempesona di antara bintang-bintang di alam semesta. Saat ia menyebarkan cahayanya, sebuah bintang di langit menjadi redup, sehingga tidak ada bintang yang dapat menghilangkan kecemerlangannya. Lian Sensi mengangguk dan memainkan bintang di galaksi lagi. Kemudian cahaya matahari berangsur-angsur meredup dan ada sebuah istana yang tersembunyi di bawah sinar matahari. Ikuti saya. Istana ini adalah inti dari cakra reinkarnasi. Monster tua Yunlin telah berlatih di sini. Mungkin monster tua itu belum menjatuh. Mendengar ini, Lo Sheng dan Sun menunjukkan sedikit kegugupan di wajah mereka. Jika monster tua Yunlin ini masih hidup, itu bukan kabar baik bagi mereka. Entah metode apa yang digunakan monster tua Yunlin ini, tapi dia benar-benar melewati suatu era. Untuk mengetahui kepunahan massal di akhir suatu zaman, bahkan jika Tian Xun tidak dapat diatasi, sekarang hal seperti ini telah terjadi. Bukan tidak mungkin monster tua Yunlin masih hidup. Cakram reinkarnasi? Sun berpikir sejenak sebelum bertanya. Lian Sensi mengangguk ringan. Cakram reinkarnasi juga merupakan senjata ajaib luar angkasa yang saya buat. Kita sekarang berada di cakram reinkarnasi ini. Cakram reinkarnasi, apakah ini jurang reinkarnasi? Lo Sheng juga bertanya. Lian Sensi terkekeh. Ya. Baru kemudian Sun dan Lo Sheng menyadari bahwa istana bawah tanah ini ternyata adalah senjata ajaib luar angkasa. Jadi tidak heran pengalaman di ruang reinkarnasi ini begitu aneh. Ketika Lo Sheng mengikuti putra Lian Shen dan memasuki matahari, dia melihat sebuah istana kosong dan tidak ada Yunlin Tianxun atau mayat Yunlin Tianxun yang ditemukan. Bagaimanapun waktu sudah terlalu lama. Jika Yunlin Tianxun benar-benar duduk di sini, bahkan tubuh fisik Tianxun pun mungkin akan berubah menjadi abu. Segera, Lian Sensi berkeliaran di istana kosong ini, menggelengkan kepalanya, tetapi berkata dengan sedikit kecewa. Monster tua Yunlin, Anda harus selangkah lebih maju dari saya dan memasuki 6 jalur reinkarnasi, kan? Sun juga berjalan berkeliling, tapi dia menjadi tertarik pada beberapa pola dewa di sudut istana. Pola dewa ini harus digunakan untuk mengontrol cakram reinkarnasi. Iya, dan Sensi mengangguk. Karena cakram reinkarnasi ini adalah senjata ajaib luar angkasa, bukankah dia seharusnya bisa terbang? Sun bertanya lagi. Putra pemurni terkekeh. Omong kosong apa? Cakram reinkarnasi yang saya sempurnakan tidak hanya mampu terbang jauh, tetapi Anda terlalu diremehkan sebagai pemurni senjata nomor 1 di dunia. Mendengar ini, mata Sun tiba-tiba berbinar. Pada saat ini, mata Lo Sheng memperhatikan bahwa di sisi istana, di atas kursi naga besar, ada benda aneh yang melayang di udara. Benda itu tampak seperti ikat kepala dan mahkota. Bahannya bukan emas atau besi, dan permukaannya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Benda itu melayang di udara dengan sangat aneh, tetapi menarik perhatian Lo Sheng. Apa ini? Kata Lo Sheng penasaran, kemudian dia meluruskan tangan untuk mengambil mahkota tersebut. Sun dan Lian Sensi sedang mendiskusikan masalah mengendalikan cakram reinkarnasi. Ketika mereka mendengar suara Lo Sheng, keduanya menoleh. Ketika mereka melihat mahkota, mata Sun tiba-tiba berkedip. Tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu, dan wajahnya di sana ada sedikit keraguan. Tapi tanpa sadar, dia masih berkata, Lo Sheng, jangan sentuh itu dulu. Dan Lian Sensi juga berkata, aneh, mengapa benda ini masih ada di sini? Namun penghentian Sun masih lebih lambat ketika jari Lo Sheng menyentuh mahkota. Mahkota itu tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, doa surgawi di dunia ini tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, di antara puluhan ribu dunia jauhnya, dewa surgawi yang tertidur tiba-tiba membuka matanya. Bagaimanapun, teknik yang dipraktekkan oleh dewa surgawi ini sangat istimewa, dan cara mempraktekannya adalah tidurnya. Sekarang dunia telah dimulai. Banyak penguasa surgawi menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi, dan penguasa surgawi ini tidak terkecuali. Tetapi ketika dia bangun, matanya menatap ke langit dan bintang-bintang dengan kebingungan. Langit berguncang, mengapa demikian?
penguasa surgawi yang baru akan naik tahta. Wajah Tian Xun penuh dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Tetapi ada 128 penguasa surgawi, semuanya sedang menjabat. Bagaimana bisa ada dewa surgawi ke 129? Hal seperti itu tidak mungkin. Kejutan dan keraguan semacam ini tidak hanya terjadi pada dewa surgawi ini. Faktanya, pada saat ini semua dewa surgawi di alam semesta sedang menatap ke langit. Dan setiap dewa surgawi memiliki ekspresi keraguan di wajahnya, karena apa yang terjadi di depannya berada di luar imajinasi mereka. Pada awal suatu era, tidak ada dewa surgawi di dunia ini, jadi tidak ada seorang pun yang menanggung takdir surga. Namun seiring berjalannya waktu, jutaan tahun, puluhan juta tahun, dunia yang awalnya mengalami kepunahan massal mulai terlahir kembali dengan vitalitas. Selama ratusan juta tahun, berbagai ras besar perlahan-lahan lahir dan berevolusi di bawah berbagai peluang. Kemudian, dalam persaingan besar memulai kompetisi. Namun jumlah penguasa surgawi yang membawa takdir surga terbatas. Seperti kata pepatah, orang pertama yang masuk pavilion adalah raja. Siapapun yang dapat menerobos penguasa alam saat itu, dia akan mendapatkan gelar penguasa surgawi dan membawa takdir. Dalam putaran evolusi di bawah langit ini, umat manusia berada di garis depan, sehingga umat manusia memiliki jumlah dewa surgawi terbesar. Jumlah gabungan dewa dari 3 ras manusia utama menjadikannya jauh di luar jangkauan dewa-dewa lainnya dalam persaingan. Ketika 128 penguasa surgawi naik tahta dan membawa semua takdir, prajurit lain bahkan jika mereka menembus batas penguasa alam, tidak akan bisa menjadi penguasa surgawi. Mereka hanya bisa menunggu sampai batas tertentu dewa surgawi jatuh untuk mengambil takdir mereka dan menjadi dewa surgawi yang baru. Dan peraturan di bawah hukum surga adalah hukum besi dan hampir tidak dapat diatasi. Setelah naik tahta dewa surgawi membuat takdir surga, dia dapat menggunakan hukum sebab dan akibat untuk menciptakan senjata dewa tertingginya sendiri. Dan umurnya juga akan diperpanjang secara signifikan. Hanya saja jumlah posisi Tian Xun terlalu kecil. Ada ratusan ribu alam besar di seluruh alam semesta, dan setiap alam semesta memiliki penguasa alamnya sendiri. Selain itu, beberapa alam besar dapat memimpin beberapa atau bahkan puluhan alam besar. Dan sekarang, jumlah penguasa alam di seluruh dunia mungkin telah lebih 100.000. Tetapi, hanya ada 128 penguasa surgawi yang dapat membawa takdir surga. Oleh karena itu, setiap kali Tuhan surgawi jatuh, perjuangan yang putus asa akan terjadi di dunia. Namun kali ini terjadi pengecualian. Ada orang tambahan di posisi dewa surgawi tanpa alasan. Dan posisi ekstra penguasa surgawi secara paksa membawa takdir surga, menyebabkan getaran dalam do surgawi, dan bahkan menyebabkan hukum do surgawi mulai menjadi tidak teratur. Pada saat ini, semua penguasa surgawi tampak serius. Bagaimanapun situasi ini belum pernah terjadi pada mereka sejak mereka lahir. Apa yang akan terjadi jika ada satu penguasa surgawi lagi? Mengapa? Dalam keadaan apapun, tiba-tiba ada orang lain di dunia ini. Apa yang harus dilakukan dengan posisi ekstra Tian Xun? Setelah lahirnya benda yang melanggar hukum dunia ini langsung menarik perhatian banyak kekuatan besar di dunia, karena getaran surga masih terus berlanjut. Pada saat yang sama, di dasar jurang reinkarnasi, Sun telah datang ke Loseng, memandangi mahkota yang bergetar dengan ekspresi serius di wajahnya. Inilah mahkota takdir, gumam Sun. Mahkota takdir hanya akan lahir ketika Tian Xun jatuh. Saat itu, Sun memimpin klan Yoye untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan mahkota takdir. Penguasa surgawi dari klan monster jatuh karena umurnya telah mencapai akhir dan tidak dapat pulih. Ketika mahkota takdir muncul, Sun adalah orangnya yang mengumpulkan banyak klan Yoye, mengambil mahkota takdir dari beberapa ras, dan orang yang terakhirnya dia memberikan mahkota takdir pada seseorang. Sedikit orang tersebut mencapai posisi dewa surgawi,
dan itu adalah dewa surgawi panah dewa. Karena hal inilah dewa surgawi panah dewa mengikuti Sun dari awal hingga akhir. Mendengar penjelasan Sun, Lo Sheng juga menunjukkan ketertarikan yang kuat. Jadi, sekarang jika saya memakai mahkota takdir ini, tidakkah saya bisa menjadi penguasa surgawi? Tidak. Sun menggelengkan kepalanya. Mereka yang membawa takdir harus melalui 3 transformasi para dewa dan masuki alam penguasa alam sebelum mereka dapat memakainya. Jika mereka tidak cukup dibudidayakan, mereka tidak dapat menanggungnya. Apa yang disebut 3 transformasi para dewa? Adalah 3 alam. Lautan dewa, alam dewa, dan penguasa alam. Alam laut ilahi adalah untuk membuka laut dewa. Alam dewa dapat membiakkan makhluk di dunia batin. Dan penguasa alam adalah proses transformasi menjadi dewa di dunia batin. Tentu saja, penguasa alam bukanlah transformasi dewa yang sebenarnya. Yang disebut dewa di sini hanya relatif terhadap ribuan makhluk di dunia batin. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin kuat penguasa alam akan menjadi lebih kuat. Hanya setelah melewati 3 transformasi para dewa, seseorang dapat dinobatkan sebagai penguasa alam yang memenuhi syarat untuk memikul takdir surga. Lo Sheng mengangguk. Tampaknya mahkota takdir ini juga merupakan hal yang sangat penting, tetapi tidak ada gunanya saat ini. Maka mahkota takdir ini tidak ada gunanya sekarang. Tidak ada gunanya. Dan Senshi juga sedikit terdiam. Meskipun jalan surga telah berubah, aturan tentang membawa takdir tidak berubah. Mahkota takdir ini adalah keberadaan yang sangat penting di hadapan ras dan pejuang manapun. Tapi kata anak ini tidak ada gunanya. Sun tersenyum tipis. Ini memang tidak berguna sekarang, tetapi di masa depan, setelah Anda menyelesaikan transformasi ketiga dari reinkarnasi, itu akan sangat berguna. Saya hanya ingin tahu, jika suatu Tianshun dipaksa masuk ke dalam 128 posisi Tianshun, apa yang akan terjadi? Tian Senshi tidak mengetahui situasi Lo Sheng dan Sun saat ini. Meskipun mahkota takdir ini adalah sesuatu yang dapat diperjuangkan semua orang, hal ini tidak dapat membawa kemajuan besar bagi Lo Sheng. Sekarang, Yo telah mengambil tindakan. Mereka bahkan mungkin mengalami masalah saat meninggalkan istana bawah tanah, sampai dia bisa menerobos penguasa alam, dan mulai membawa takdir, kemudian menjadi dewa surgawi. Ini jelas tidak realistis. Sebaliknya, memikirkan cara meninggalkan istana bawah tanah ini adalah hal yang lebih praktis. Namun mereka tidak tahu bahwa 128 penguasa surgawi di dunia sekarang dengan panik menghitung posisi mahkota takdir. Di saat yang sama, di luar istana bawah tanah, semua prajurit yang memasuki istana bawah tanah telah kembali satu demi satu. Lagi pula, penjelajahan istana bawah tanah ini merupakan hasil panen yang baik bagi para pejuang ini. Selain gua kedua, mereka juga mendapat peluang bagus di gua ketiga dan keempat. Namun ada juga banyak prajurit yang gugur di antara mereka. Hampir setengah dari prajurit dari 3 tanah suci klan Yoye, ras manusia dan klan iblis telah gugur di antara mereka. Adapun Tuan Suci klan Yoye telah menerima berita itu. Dia akan mengikuti instruksi Yo dan menunggu di sini. Namun Tuan Suci klan Yoye tidak menyangka bahwa perjalanan ke istana bawah tanah ini akan melibatkan hal sebesar itu. Namun tidak terlalu sulit bagi Tuan Suci untuk memilih di antara 2 raja tersebut. Yo telah mengirim 4 orang, Mi, Sajue, dan Lulu, ke alam Jin Luo yang membawa mereka perintah dari Zhou. Tapi sebagai penguasa suci Tanah Suci Shishu, dia bertanggung jawab atas keseluruhan Tanah Suci. Dia sangat menyadari konsekuensi dari ketidaktaatan pada Zhou sudah jelas. Sekarang, dia hanya perlu tinggal di sini dan menyerahkan segalanya kepada mereka. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk membunuh Sun dan Lo Sheng. Tetapi jika Sun menolak, akan sulit baginya untuk menanggung tuduhan membunuh raja. Adapun penguasa suci klan iblis menyaksikan seluruh proses di luar istana bawah tanah.
melalui para prajurit dari klannya sendiri. Tentu saja, dia sangat membenci Loseng. Dia tidak peduli dengan konflik apapun antara Loseng dan klan Yoye, tetapi Loseng benar-benar orang yang tidak akan membiarkannya pergi. Dan penguasa suci ras manusia, dia sekarang berada dalam dilema. Dia tahu bahwa Loseng adalah seorang prajurit dari istana surgawi Yunmyo, tetapi situasi di depannya berada di luar kendalinya. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara mengintervensi. Di dasar jurang reinkarnasi, Loseng berdiri di tengah istana, duduk di garis dewa sesuai dengan bimbingan Putra Lian. Untuk mengendalikan cakram reinkarnasi, Anda perlu memahami sepenuhnya 3.600 pola dewa ini. Berapa lama waktu yang diperlukan? Itu bergantung pada pemahaman Anda. Suara Lian Sensi terdengar dari salah satu sisi istana. Loseng menyipitkan matanya sedikit, mengingat pola dewa di dalam hatinya, dan mencoba mengaktifkan pola dewa ini secara bersamaan. Seperti yang dikatakan Lian Sensi, cakram reinkarnasi ini adalah senjata ajaib luar angkasa yang sangat besar. Jika Anda bisa mengendalikannya, Anda bisa mengandalkan senjata ajaib luar angkasa untuk meninggalkan tempat ini. Namun 3.600 pola dewa ini diwarisi dari era sebelumnya. Mereka adalah keberadaan yang sangat asing bagi Loseng dan jauh lebih sulit untuk dikuasai. 1 jam kemudian, pola dewa di sekitar Loseng secara bertahap menyala. Tetapi pada saat ini hanya ratusan pola dewa yang menyala. Jika ingin menerangi semua pola dewa dengan kecepatan ini, itu akan memakan waktu sekitar 36 jam. Namun saat Loseng menjadi semakin mahir dalam hukum pola dewa ini, kecepatan pencahayaan menjadi semakin cepat. 2 jam kemudian, hampir 300 pola dewa menyala. 3 jam kemudian, sudah ada ribuan pola dewa. 4 jam kemudian, semua pola dewa mulai berkembang. Pada saat ini, mata Loseng tiba-tiba terbuka. Apakah tidak apa-apa? Sun bertanya di samping. Loseng tersenyum sedikit, lalu mengangguk, dan merentangkan tangannya dengan lembut ke udara. Di bawah suara gemuruh, pada saat ini seluruh istana bawah tanah mulai bergetar terus-menerus. Di pintu masuk istana bawah tanah, ekspresi semua prajurit berubah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam istana bawah tanah, tetapi ruang di luar istana bawah tanah mulai runtuh. Istana bawah tanah itu sepertinya bergerak. Bagaimana mungkin jurang reinkarnasi masih bergerak? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, ketiga Tuan Suci juga memiliki ekspresi berbeda. Menatap kosong pada apa yang terjadi di depan mereka, jelas mereka tidak tahu bahwa jurang reinkarnasi ini adalah senjata ajaib luar angkasa. Di bawah kendali Loseng, dia berada puluhan ribu mil di bawah tanah dan mulai naik dengan cepat ke atas. Tidak lama kemudian, retakan besar tiba-tiba muncul di tengah kota Zeji. Rumah-rumah mulai runtuh satu demi satu dan asap serta debu membumbung. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.